Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di materi Matematika Teknik 2. Perkenalkan, nama saya Abdul Fitar Ramadan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada kali ini, saya akan melakukan video tentang materi optimasi matematika. Matematika optimasi. Apa itu matematika optimasi? Jadi, sebelum kita mengetahui optimasi, kita harus mengetahui dulu pengertian optimasi tersebut. Dan materi yang akan dibahas itu apa, cara penyelesaian, dan contoh soal. Pengertian optimasi. Optimasi ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal, atau yang dimaksud dengan nilai efektif yang dapat dicapai. Dalam matematika, optimasi merujuk pada studi permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari suatu fungsi real. Selanjutnya, materi yang akan dibahas. Nah, pada bagian ini akan dibahas dasar-dasar matematika untuk persoalan optimasi. Materi yang akan dibahas meliputi gradien, matriks Hessian, matriks definit positif dan definit negatif, dan terakhir ada nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, jadi dasar-dasar matematika ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dengan pendek dan analitis. Berikut merupakan cara penyelesaian gradien dan matriks Hessian. Yang pertama, untuk gradien. Ini merupakan rumus untuk mencari gradien. Fx sama dengan matriks turunan F per turunan X1, turunan F per turunan X2, turunan F per turunan X3. Jadi kita harus mencari dulu nilai dari turunan F per turunan X1, X2, dan X3. Kemudian ada matriks Hessian. Matriks Hessian ini adalah merupakan matriks yang biasa yang kita lihat. Ini H, X sama dengan matriks kuadrat F per matriks X1, matriks X1, dan untuk yang seterusnya. Jadi, untuk yang barisan yang pertama ini, kita akan melihat dan mengetahui dulu bagaimana mencari matriks X1 terhadap X1, matriks X1 terhadap X2, matriks X1 terhadap X3, dan seterusnya. Untuk yang ke bawah ini, jadinya kita mencari matriks untuk turunan X2 terhadap X1, turunan X2 terhadap X2, turunan X2 terhadap X3, dan seperti yang saya sebutkan lagi, untuk yang di bawah ini, untuk yang selanjutnya. Berarti turunan X3 terhadap X1, turunan X3 terhadap turunan X2, turunan X3 terhadap turunan X3. Nah, berikut merupakan cara penyelesaian matriks definit positif dan negatif. Jadi, untuk mencari matriks definit positif dan negatif, itu kita menentukan dulu determinan 1, determinan 2, dan determinan 3. Ini sama seperti tadi, ini merupakan matriks. Kemudian, cara penyelesaian fungsi konveks dan fungsi konkav. Fungsi konveks dan fungsi konkav bisa dilihat di sini. Definit positif, itu determinan 1, itu lebih besar dari 0. A1 lebih besar dari 0, A2 lebih kecil dari 0, A3 lebih kecil dari 0. Kemudian untuk definit negatif dari min 1, determinan A1 lebih kecil dari 0, A1 lebih kecil dari 0, A2 lebih kecil dari 0, A3 lebih besar dari 0. Jadi maksudnya di sini, jika lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih dari 0, maka hasilnya ada positif. Jadi untuk membedakan fungsi konveks dan fungsi konkav, itu adalah kalau fungsi konveks itu untuk nilainya, nilai determinannya itu positif. Nah, sedangkan untuk fungsi konkav itu nilai determinannya itu negatif. Nah, itulah cara menentukan untuk cara penyelesaian fungsi konveks dan fungsi konkav. Nah, kemudian di sini ada semi definit positif dan semi definit negatif. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui cara penyelesaian titik optimal, nilai minimum, dan nilai maksimum. Titik optimal. Turunkan fx terhadap x1 dan x2. Setelah didapatkan turunan fx terhadap x1 dan x2, selanjutnya dieliminasikan dan disubstitusi. Sehingga didapatkan nilai x1 dan x2 dari proses eliminasi dan substitusi tersebut. Nilai minimum dan nilai maksimum. Setelah didapatkan nilai dari titik optimal, selanjutnya tinggal substitusikan nilai optimal tadi ke persamaan fx, sehingga menghasilkan nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, berikut merupakan cara penyelesaian titik optimal, nilai minimum, dan nilai maksimum.
Jadi ini merupakan rumusnya. Jadi kita harus menurunkan fx terhadap x1 dan x2, setelah dapat turunan fx terhadap x1 dan x2, selanjutnya dieliminasikan dan substitusi. Nah, dari semua ini, itu ada sangkut pautnya. Jika kita mencari optimal nilai minimum dan nilai maksimum, maka pertama kali kita akan mencari gradien, matriks asinan, matriks definisi positif, fungsi konveks, dan fungsi konkav. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui juga dan sekaligus mencari contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama, di sini saya sudah mencari untuk latihannya. Latihan contoh soal pertama yaitu latihan gradien. Jadi, suatu fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah 4x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ditambah 2x1 x2 dikurang 2x2 x3 plus 6x1 dikurang 7x2 dikurang 4x3 ditambah 9. Tentukan gradien fx. Oke, cara penyelesaiannya itu merupakan kita mencari turunan dari suatu fungsi fx ini. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini merupakan rumus untuk gradien. Fx sama dengan turunan f per turunan x1 dan untuk seterusnya. Nah, selanjutnya, kita akan mencari. Nah, untuk yang nilai ini, itu adalah hasilnya. Cara mencarinya yaitu, di sini kan untuk nilai yang ada x1-nya, turunan x1. Nah, kawan-kawan lihat, untuk suatu fungsi ini, cari yang ada x1-nya, untuk yang barisan ini. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini merupakan x1 kuadrat. X1 kuadrat kita turunkan menjadi 2x1. Kenapa kita ngambil x1 kuadrat? Karena di sini ada x1. Nah, 2x2, kita lihat juga. Di sini ada x1. Nah, kalau dia ada x1, x2 maupun x2, x3, kita harus menutup apa yang kita cari. Kita mencari x1, berarti kita tutup x1-nya. Nah, jadi hasilnya adalah plus 2x2. Kemudian kita cari lagi yang ada x1. Ada plus 6x1. Nah, karena x1-nya ini nggak ada kuadrat, ataupun nggak ada angka kuadrat di atasnya, maka tidak kita kalikan. Menjadi, ambil yang angka depannya saja. Jadi 6x1 ini hasilnya adalah 6. Oke? Itu untuk mencari x1. Nah, untuk yang selanjutnya, itu sama cara mencarinya. Untuk turunan x2 maupun turunan x3. Sekarang kita akan mencarinya. Turunan x2, kita mencari x2. Di sini ada x2. 4x2 kuadrat. Nah, 4 dikali 2 itu adalah 8. 8x2. Kemudian kita mencari lagi x2. Nah, di sini ada x2. x2 kita tutup. Hasilnya sama dengan plus 2x1. Plus 2x1. Kemudian ada juga x2 di sini kita tutup. Menjadi min 2x3. Kemudian kita mencari lagi x2-nya. Ada di sini min 7. Nah, begitupun untuk yang turunan di X3, caranya sama. Itu untuk latihan gradien. Selanjutnya, contoh soal kedua. Di sini untuk contoh soal kedua, saya mengambil latihan matriks Hessian. Nah, ini ada sangkut pautnya sama yang tadi. Jadi, untuk mencarinya, yaitu kita baca soalnya, itu sama seperti tadi, suatu fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah 4x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat, ditambah 2x1, x2, dikurang 2x2, x3, ditambah 6x1, dikurang 7x2, dikurang 4x3, ditambah 9. Tentukan hx, hx matriks Hessian. Nah, penyelesaiannya, ini adalah rumusnya yang kita ketahui pertama tadi. Jadi, untuk rumusnya ini, turunan kuadrat f per turunan x1 terhadap x1. Turunan kuadrat f per turunan determinan x1 terhadap determinan x2. Nah, jadi ini sudah kita dapatkan hasilnya dari rumus yang ini terhadap suatu fungsi fx yang ada di sini. Nah, pertama kita akan mencari dulu turunan x1. Turunan x1 kita lihat di sini. X1 kita akan mencarinya. Nah, dari yang soal yang fungsi fx ini, kita cari yang mana ada x1-nya. Nah, x1-nya, ya bisa kita lihat seperti tadi, ini. 2x1. x1 kuadrat. Kita turunkan menjadi 2x1. Kemudian kita mencari lagi x1-nya, ada ini. Untuk mencari x1, seperti saya bilang tadi, kalau ada x1, x2, x1-nya ditutup, jadi plus 2x2. Ditambah 6. Nah, setelah kita dapatkan yang seperti ini, kita karena mencari x1, maka kita lihat yang ada di sini.
X1 itu apa? X1 adalah 2. Nah, itu adalah untuk nilai yang X1. Kita dapatkan untuk nilai yang ini, itu adalah 2. Nah, untuk nilai yang ini, kita ambil lagi ke sini. Karena kita masih mencari X1 terhadap X2. Kita mencari X2-nya apa di sini? 2. Berarti hasilnya 2. Nah, untuk X3 karena nggak ada X-nya, maka kita tulis jadi 0. Karena nggak ada X di sini. Nah, begitupun untuk seterusnya untuk yang ke bawah. Jika mencari X2 terhadap X1, nah, X1 kan sudah kita dapatkan ini. Kita mencari X2, berarti kita tulis lagi X2 yang ada di sini. 4X kuadrat, 4X2 kuadrat, ditambah 2X1, dikurang 2X3, dikurang 7. Nah, udah kita dapatkan nilainya, maka sama seperti ini untuk rumusnya, maka didapatkan hasil sama dengan 2. 2 ini, karena X1, 8, karena turunan dari ini, untuk yang X2, dan X3 adalah min 2. Nah, jadi ini merupakan contoh soal 2 untuk latihan matriks Hessian. Nah, jadi ini merupakan contoh soalnya, ada sangkut paut antara gradien dan matriks Hessian. Oke, mungkin cukup untuk materi optimasi pada kali ini. Bila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.